Salam. Masih ada sukacita, saudara-saudara? Saya mau tanya ke Pak Roni nih. Pak Roni pernah diancam dibunuh oleh orang. Orang itu sudah lemparkan celurit ke Bapak 2 kali, enggak kena. Kemudian Bapak dikejar-kejar sampai lebih dari 15 tahun Pak mengungsi dari goa ke goa. Dari kota ke kota, bahkan Bapak pernah kelaparan sampai pura-pura gila supaya dapat makan. Dan satu kali Bapak mendengar orang yang mau memusuhi Bapak ini, orang yang mau bunuh Bapak mati, dibunuh orang atau mati bunuh diri. Apa respon Bapak? Jujur. Ya. Potong babi, potong kambing, bikin selamatan syukuran satu kampung. Haleluya. Dia yang mengejar-ngejar saya, yang merencanakan pembunuhan, akhirnya sudah mati. Ya. Bapak dapat kabar nih, Bapak belum lihat orangnya. Belum lihat mayatnya, Bapak dapat kabar yang bisa dipercaya bahwa, hei, tahu Pak Roni, orang yang pernah mau bunuh Pak Roni, yang menjelek-jelekan Pak Roni, bahkan mengejar-ngejar Pak Roni, udah mati, dia mati bunuh diri. Ya, jujur aja, yang spontan. Ya, Vinus, Pak Rovinus, kalau ini terjadi pada Anda, mendengar bahwa orang bikin susah hidup Anda, yang mengusir hidup Anda dari Timor Leste sampai ke Atambua, orang itu yang bakar rumah Anda, dan mungkin orang ini yang bikin susah hidup Anda dan orang itu mati bunuh diri. Ya? Benar nih. Ibu Yeye respon Ibu Yeye apa kira-kira? Karma. Jadi setelah itu hanya bilang karma. Terus? Mari kita baca sebuah kisah yang menarik dan kita bisa belajar dari Daud. Ketika Daud mendengar Saul mati bunuh diri. 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7 mulai. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku lalu memanggil aku. Dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabnya kepadaku, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Dia menjatuhkan diri ke pedangnya. Ini Saul. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia, kubawa kepada tuanku. Jadi orang Amalek yang perang melawan tentaranya Saul, tahu bahwa Saul sudah mati, dia membawa buktinya. Ini responnya Daud, saudara-saudara. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul. Karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena umat Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku anak perantau, orang Amalek. Saudara, Daud tidak senyum dan mengatakan, oh haleluya. Orang yang selama ini mengejar-ngejar aku, ini dia masih perantauan ini, saudara. Daud masih ada di luar, Daud masih belum kembali ke asal mulanya. Dia masih mengungsi karena dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Dan orang yang membunuh mati. Saya kagum di sini, Daud meratap dan menangis.
Artinya apa? Daud benar-benar menghargai orang yang dianggap sudah diurapi oleh Tuhan. Sudah pernah diurapi oleh Tuhan. Dan saya belajar sesuatu, Daud berkali-kali punya kesempatan untuk membunuh Saul. 2 kali minimal, Daud punya kesempatan untuk bisa membunuh dengan pedangnya sendiri atau membunuh dengan tombaknya Saul. Tapi Daud tidak melakukan ini karena Daud tahu bahwa orang itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah ini saudara kita akan belajar sesuatu. Pelajarannya apa? Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Katakan segala sesuatu ada waktunya. Apa itu artinya? Ada waktu Anda berbuat jahat dan ada waktu Anda menuai kejahatan Anda. Jangan pikir bahwa Allah tutup mata terhadap kejahatan kita. Jangan pikir bahwa Allah seperti mengabaikan kejahatan saudara. Jangan pikir, oh Allah ini orang berbuat jahat terlalu banyak. Tuhan bingung mencatat siapa yang jahat, siapa yang tidak jahat. Allah punya cara, Allah punya banyak malaikat yang bisa mencatat kebaikan dan keburukan saudara. Saudara, siapa yang menyangka bahwa orang sekali bersaul, pada akhirnya dia mati dengan sangat mengenaskan karena dia menjatuhkan dirinya di pedangnya sendiri. Dan mungkin masih kejang-kejang belum mati, dia minta orang lain untuk membunuh, yaitu tentara Amalek ini. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu ada ganjarannya, segala sesuatu ada resikonya. Kalau setiap kali Anda melakukan apapun yang Anda lakukan, tolong pikirkanlah baik-baik nanti bagaimana akhirnya. Saul memulai dengan salah. Dia memulai dengan ketidaktaatan dan mengakhiri dengan salah. Saya mau ini menjadikan peringatan buat Anda dan saya. Ingat baik-baik kalimat saya mau mengulangi lagi supaya Anda ingat baik-baik. Always begin with the end in mind. 1, 2, 3. Selalu waktu memulai sesuatu pikirkan mau mengakhiri kayak apa. Mau mengakhiri pernikahan saudara kayak apa. Mau mengakhiri pelayanan saudara kayak apa. Mau melayani karir, mengakhiri karir saudara kayak apa. Mau mengakhiri hidup saudara seperti apa. Always begin with the end in mind. Amin. Nanti saudara bisa melihat 2 tokoh ini akhir hidupnya berbeda. Mengapa? Karena mereka memulai dengan berbeda. Jadi apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini, always begin with the end in mind. Pikirkan baik-baik, mau mengakhiri seperti apa. Amin. Haleluya. Segala sesuatu ada risikonya. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang salah, seharusnya Saul sudah sadar pada waktu roh Tuhan undur dari dia. Harusnya dia sadar dari awal. Waktu dia melawan firman Tuhan untuk membunuh raja dan tidak mengambil barang jarahan. Harusnya Saul sudah sadar dari awal bahwa dia melakukan partial obedience. Yaitu ketaatan setengah hati. Nah saudara-saudara, pada waktu kita sudah tahu bahwa kita salah, Roh Tuhan memberikan apa yang namanya hati nurani. Tuhan memberikan hati nurani yang bisa memberikan signal. Salah kau, melenceng, perbuatanmu tidak bagus. Kau melanggar firman Tuhan, kau mulai tertuduh. Rasa tertuduh adalah signal bahwa ada yang salah dalam hidupmu. Dan itu diberikan oleh Tuhan. Amin. Nah seharusnya, ini perhitungan saya. Waktu Saul menyadari bahwa dia mulai melakukan apa yang salah. Sudah ditegur oleh Nabi Samuel. Harusnya dia bertobat. Sekali lagi, Saul adalah orang yang suka menyesal tapi tidak bertobat. Berkali-kali dia menyesal di hadapan Daud. Mohon maaf ya.
Saya minta maaf, saya tidak punya maksud itu, saya minta maaf. Berkali-kali, ada 4 kali dia menyesal, tapi tidak bertobat. Anda yang menyesal tapi tidak bertobat, Anda bisa mengakhiri hidup dengan buruk seperti ini. Waspadalah. Sisi positifnya, segala sesuatu ada waktunya. 1, 2, 3. Saya kurang tahu, tapi kalau nanti saudara ketemu dengan Daud di surga, tanyakan, mengapa Tuan Raja Daud, ini mantan raja. Anda punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, dan Anda tidak melakukannya. Apa yang membuat Anda tidak berani membunuh Saul? Karena kalimatnya sama, dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Apa yang ada di benak Tuan Raja waktu mengatakan dia orang yang diurapi oleh Tuhan? Daud sudah belajar. Dia sudah belajar sesuatu bahwa Tuhan kalau menyertai Anda, Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Amin. Dan bahwa kalau Tuhan menyertai Anda, saudara-saudara, nanti kita akan membaca ayat-ayatnya, Anda tidak perlu takut dengan orang yang memusuhi Anda. Kalau Anda tahu bahwa Anda disertai oleh Tuhan, Anda tidak perlu takut dengan orang yang memusuhi Anda. Karena apa? Pada akhirnya Tuhan yang berperang demi Anda. Mari kita akan lihat pengakuannya Daud. Atau pengakuannya Tuhan. Saudara, nanti saudara akan menemukan di 2 Samuel pasal yang ke-7. Sebuah ayat yang luar biasa. Jadikan ayat ini sebagai ayat pegangan saudara. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, saudara menemukan sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Karena di dalam ayat ini saudara menemukan sesuatu. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 8 sampai ayat 13. Bunyinya begini. Oleh sebab itu beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Luar biasa. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanku. Ini Tuhan yang bilang. Jauh di lubuk hatinya Daud. Dia mengatakan, Tuhan, saya ini hanya orang biasa. Dia sudah diurapi oleh Tuhan, walaupun belum jadi raja. Dia tahu bahwa ada roh Tuhan menyertai dia. Dan kalau dia tahu bahwa roh Tuhan menyertai dia, Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda dalam kesulitan. Ada waktunya Anda yang akan melihat tangan Tuhan yang berperkara demi Anda. Saudara-saudara, Daud tidak mau melakukan. Soal nyawa dan sebagainya itu bagiannya Tuhan. Yang dia lakukan adalah melakukan yang terbaik. Yang bisa dia lakukan. Dan dia melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan pada akhirnya yang namanya kesulitan, yang namanya tantangan, yang namanya masalah mungkin bertahun-tahun lamanya akan berakhir dengan kemenangan. Karena setelah Saul mati, Daud diangkat menjadi raja. Coba lihat saudara-saudara. Bertahun-tahun lamanya Daud harus bersembunyi dari kejaran Saul. Padahal Daud sudah diurapi untuk menjadi raja. Tapi belasan tahun lamanya dia harus tinggal bukan di istana. Harusnya kalau baru diurapi langsung tinggal di istana. Daud tinggal di gua-gua, mengalami kelaparan, bahkan pernah keluarganya jadi tawanan di Siklak pada waktu semua dibakar. Daud kehilangan semuanya. Lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Saudara-saudara, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya Anda harus menderita, ada waktunya Anda akan menjadi raja.
Lalu apa makna penderitaan selama ini? Ternyata Tuhan tidak langsung membawa Daud dari padang pengembalaan ke istana. Tuhan mengizinkan Daud untuk mengalami kesulitan sebagai sekolah karakter. Ujian karakter. Melalui kesulitan-kesulitan itulah Daud mengalami banyak hal. Dan saya yakin Daud tidak menyesal melewati semuanya itu. Hanya dengan 600 tentara, Daud bisa bertahan. Dan pada akhirnya Daud menjadi raja. Dan saudara-saudara, kepahlawanannya diakui sampai hari ini. Bintangnya menjadi bintang Daud, benderanya Israel. Katakan kepada teman saudara, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya Anda menjadi orang yang dikejar-kejar mengalami kesulitan. Ada waktunya Tuhan mengangkat Anda. Mari kita baca ayatnya. Saya suka dengan ayat ini, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Kembali kepada 2 Samuel pasal 7 ayat 8. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanku. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Perhatikan kalimat ini berapa kali aku. Siapa yang melakukan? Siapa yang mengangkat Daud dari padang pengembalaan yang akhirnya menjadi seorang raja? Tuhan. Tetapi untuk bisa menjalani rencana Tuhan, bukti bahwa Allah menyertai Anda tidak menihilkan penderitaan dalam hidup Anda. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajaran saudara-saudara. Untuk menjadi seorang raja, Anda harus memiliki kualitas mental seorang raja, bukan mental seorang pecundang. Nah, untuk menjadi seorang yang punya mentalitas seorang leader, seorang pemimpin, Anda harus lewat sekolah pemimpin. Dan sekolah itu melalui penderitaan. Jadi kalau Anda sedang diizinkan mengalami penderitaan, Tuhan sedang mengerjakan hidup Anda. Di akhir hidup Anda nanti Anda akan melihat Tuhan akan mengangkat Anda. Waktu saya baca ayat ini, saudara, 2 hari ini saya merenungkan. Luar biasa nih Daud nih ya. Kenapa Tuhan tidak pakai sistem kilat yang diurapi langsung ditempatkan di istana. Tapi Tuhan harus mengirim Daud mengalami ancaman, kelaparan, pura-pura gila, ditipu oleh orang dan sebagainya. Kenapa itu Daud alami? Karena Tuhan sedang mengerjakan karakternya Daud. Katakan kepada teman saudara, ini bahasa Alor. No pain, no gain. Ulangi lagi, no pain, no gain. Tahu maksudnya? Kalau Anda tidak pernah merasakan penderitaan, Anda tidak pernah mendapatkan keuntungan, gain, keuntungan. Semua yang Anda nikmati hari ini tidak lepas dari perjuangan hidup yang pernah saudara lewati. No pain, no gain. Tidak ada sistem kilat. Saudara mau mengatakan mengalami percepatan dari Tuhan. Tidak ada. Tuhan punya cara untuk memproses hidup saudara-saudara. Amin. Kalau saudara menggunakan sistem percepatan, bisa-bisa Anda menggunakan cara yang tidak baik. Ikutilah waktunya Tuhan, ikutilah caranya Tuhan, ikutilah sekolah karakternya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Apa yang membuat Daud dikasih oleh Tuhan? Apa yang membuat Allah betul-betul memperhatikan Daud? Tadi dikatakan aku yang membawa kamu, aku yang melenyapkan musuhmu, aku yang menjadikan kamu raja, aku yang membesarkan namamu. Nanti saudara masih bisa membaca, aku yang akan memberkati keturunanmu. Kenapa? Ada bagian-bagian yang dimiliki oleh Daud yang tidak dimiliki oleh Raja Saul.
Apa yang dimiliki oleh Daud? Yang saudara bisa lihat. Yang membuat Allah pada akhirnya mengangkat dia yang katanya anak yang tidak dianggap. Daud anak yang tidak dianggap. Dia seperti dilecehkan oleh saudara-saudaranya, kurang dianggap. Bahkan orang tuanya sendiri tidak memasukkan dia dalam hitungan. Apa yang Anda lihat dari Daud? Sudah melihat a good heart, skillful hand. Daud punya hati yang baik. Buktinya apa? Waktu musuhnya mati pun dia masih meratap. Ya kan? Mohon maaf nih, kalau saya jadi Daud, mungkin tidak bisa melakukan ini, meratap bahkan berpuasa untuk musuhnya yang mati. Ya kan? Saya hari itu akan merayakan aja anak panti masuk McDonald, kita rayakan. Orang yang bikin susah hidup kita udah mati ini, ya kita syukuri apa yang ada. Ya. Nggak mudah, saudara-saudara. Saya aku ini nggak mudah. Tapi saudara-saudara, saya melihat kualitas hati seorang Daud yang sangat luar biasa. Yang pada akhirnya saya bisa menemukan sesuatu. Daud melakukan bagiannya dengan baik. Dia tahu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Bagiannya dia adalah tidak mau mengotori hatinya. Makanya dia orang yang punya good heart. Dia tidak membiarkan dendam, tidak membiarkan kepahitan, dia tidak membiarkan sakit hati menyelinap di dalam hatinya. Saudara-saudara, Daud kalau ada apa-apa datang kepada Tuhan. Ya ambil gitar dia nyanyi. Inilah yang kurenungkan. Atau nyanyi lagu-lagu yang lain. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tidak mau mengotori hatinya dengan dendam. Walaupun dia punya kesempatan untuk membunuh, dia tidak melakukan. Karena dia tahu pada akhirnya Tuhan yang sudah mengurapi dia. Saudara-saudara dengar baik-baik ini pelajaran. Jangan pernah menghabiskan waktu untuk memikirkan orang yang tidak menyukai Anda. Jangan menghabiskan energi dan pikiran untuk memikirkan niat-niat jahat atau orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada Anda. Semua ada waktunya. Ada waktunya, ada orang datang kepada Anda dan mengatakan, mohon maaf. Ada waktunya ada orang yang datang kepada Anda dan mengatakan, saya salah. Dan ada waktunya Anda akan dibawa oleh Tuhan. Dari satu level ke level yang lebih tinggi. Aku yang membesarkan namamu. Seperti orang-orang yang besar. Yang lainnya. Saudara-saudara, kebenaran yang luar biasa. Amin. Yang kedua, bagiannya Daud yang pertama dia menjaga hatinya. Yang kedua, dia fokus kepada apa yang ada di depan matanya. Dia fokus kepada apa yang di depan matanya. Apa yang ada saat itu, itulah yang dia kerjakan. Ini kontras dengan Saul. Daud bisa membesarkan orang stres, 600 tentara yang stres. Orang-orang yang punya kepahitan, orang-orang yang punya masalah, yang bersama dengan Daud dijadikan tentara yang hebat. Sementara Saul jelas-jelas punya kandidat panglima yang luar biasa, malah dianggap sebagai ancaman. Dia memperlakukan Daud sebagai ancaman. Seandainya Saul pintar dan bijaksana, dia bersatu dengan Daud, memaksimalkan dan memberdayakan Daud, maka kemungkinan dia tidak akan kalah perang melawan orang Amalek. Karena Daud baru saja menghabisi orang Amalek. Ngerti maksudnya? Ada banyak orang di sekitar kita yang punya potensi yang luar biasa. Dan ketika kita melihat mereka punya potensi yang luar biasa, harusnya kita bersyukur dan memberdayakan mereka, bukan menganggap mereka sebagai ancaman. Orang yang mudah terancam selalu mengancam orang lain. Hidup sekali, kalau bisa jangan hidup terancam dan jangan suka mengancam orang. Amin. Sampai kamu tidak kasih uang saya. Bentar lagi saya laporkan ke KPK. Misalkan aja. Kalau kamu tidak mau berbagi berkat, saya berdoa supaya Tuhan tutup berkat kamu. Tidak usah pakai cara-cara begitu.
Tuhan ada waktunya membuka berkat. Tuhan ada waktunya menutup berkat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin. Pelajaran yang ketiga dari Daud. Selain dia fokus dengan apa yang di depan mata. Saudara-saudara, Daud selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Beda sekali dengan Saul. Saul kalau ada masalah, dia bahkan pernah datang ke dukun di Endor. Daud mau perang, dia masih tanya kepada Tuhan. Setiap kali dia mau melangkah, dia bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Daud menjaga hubungannya dekat dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kunci. Akhirnya Tuhan mengambil dia, membesarkan dia, mengangkat dia, memuliakan dia, melenyapkan musuhnya. Karena Daud dekat dengan Tuhan. Amin. Masih ingat lagu itu? Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Yang nulis itu siapa? Hanya dekat Allah saja, daripada itu lagu. Tapi kata-kata lagu itu yang nulis siapa? Daud. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudara yang dari SPPT ini yang kemarin lihat pelajaran yang luar biasa. Siapa yang mengangkat Nick Bujistik, jadi orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, dia bisa keliling dunia menjadi pembicara motivasi yang hebat? Tuhan. Apakah kebetulan bahwa dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki? Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Kemarin kita belajar, apa yang bisa kita pelajari dari dia? Siapa yang mengangkat dia sehingga menjadi pembicara internasional? Tuhan juga, dia menyadari itu. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja. Amin. Oleh karena itu bagian kita adalah, mari kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Belajar untuk fokus, good heart, skillful hand, jaga hati dengan Tuhan, jangan macam-macam dengan hidup ini, saudara. Nah, ketika Anda diizinkan menghadapi yang sulit, jangan berhenti karena kesulitan. Ketika Anda dihadapkan dengan masalah, jangan mengalah dalam arti kalah dan tidak lagi berani mencoba. Daud melakukan yang luar biasa. Daud melakukan yang luar biasa. Dia memberikan penghargaan dan belajar menghormati orang. Amin. Haleluya. Daud tahu waktunya Tuhan, dia tahu Tuhan punya kekuatan, dia tahu Tuhan punya kuasa. Dan tidak ada sesuatu di dalam diri Daud yang dia ingin balas dendam. Temukan ada ayat yang mengatakan Daud begitu sakit hati dengan Saul. Dan dia merencanakan melakukan gerilya untuk membunuh Saul. Tidak ada. Daud menjalani prosesnya dengan baik bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan di dalam waktunya dialah yang mengatur segalanya. Tuhan sudah mengatur segalanya dalam hidup saudara. Tuhan sudah mengatur segalanya. Amin. Ada waktunya diizinkan Anda tinggal di kontrakan yang antara pintu dengan tempat tidur tidak bisa sinkron. Sehingga saudara waktu masuk kamar harus badannya begini. Saya pernah mengalami itu, saudara. Ada waktu di mana saudara untuk mendapatkan air, saudara harus menimba. Sampai akhirnya ada waktunya Anda harus makan dengan daun beluntas setiap hari misalkan. Tapi ada waktunya Anda melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang bisa Anda lakukan adalah haleluya. Tuhan baik. Ada waktunya. Nah kalau Anda sudah melihat ada orang diberkati karena waktunya Allah untuk memberkati orang itu, Anda tidak perlu iri hati. Semua punya jalannya sendiri-sendiri. Amin. Haleluya. Jadi Alex, kau sudah sering membersihkan rumah kan? Yang ada di Bongan kan? Ada waktunya nanti kamu punya rumah juga seperti itu.
Tapi kali ini waktunya kamu membersihkan rumah orang lain. Sama seperti kita pernah jaga rumah orang. Sama seperti kita pernah tinggal di kos-kosan. Ada waktunya masing-masing Tuhan sudah membawa. Kalau Anda sedang diizinkan untuk menghadapi masa-masa seperti ini karena Tuhan sedang memproses hidup Anda. Amin. Haleluya. Amin. Bersyukurlah Anda semuanya yang hidup di kontrakan. Anda tidak perlu bayar pajak bulanan untuk pajak bangunan. Ya, Anda tidak perlu bayar pajak bangunan. Yang penting bayar bulanannya kontrakan kan gitu. Masing-masing kita sudah diberi oleh Tuhan bagiannya. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan bagiannya. Saya mau menutup dengan membaca ini. Saya kagum dengan cara Tuhan bekerja buat Daud ini. Kembali kepada 2 Samuel pasal 7. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempat sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Tuhan bilang jangan takut mengenai masa depan Daud. Kamu sudah melakukan bagian. Saya bertanggung jawab atas anak cucumu nanti. Tuhan berkata seperti itu. Lakukan saja kebaikan. Saudara-saudara, saya waktu membaca ini saya bilang, wow. Ternyata kebaikan Daud diperhitungkan untuk anak cucunya. Kebaikan saudara hari ini diperhitungkan oleh Tuhan untuk anak cucu saudara. Maka bagian saudara lakukan yang baik yang bisa saudara lakukan. Lakukan dengan maksimal. Anak-anakmu itu urusannya Tuhan. Tuhan sudah punya cara untuk memberkati mereka. Amin. Haleluya. Yang belum menikah, tidak usah mikir anak dulu, mikir suami dulu. Suami pun Tuhan akan atur, Tuhan akan memberikan kepadamu. Tapi ini yang saya mau mengatakan, our God is God of generation. Tuhan adalah Tuhan yang memikirkan generasi kita. Maka tidak usah pusing nanti anak saya menikah dengan siapa, tinggal di mana, nanti cucu saya bagaimana hidupnya. Aduh nanti bagaimana, siapa yang pernah mikir itu angkat tangan, jujur. Wow. Yosua sudah angkat tangan, ya kan? Saya tidak lihat Bu Utari angkat tangan, Yosua yang masih single malah angkat tangan mikirkan anak cucunya. Tuhan adalah Tuhan atas generasi. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk meyakini. Semua komplitlah sudah apa yang dilakukan Allah kepada Daud. Semua dijamin oleh Tuhan. Yang penting Anda punya dua tadi. Good heart, skillful hand. Lakukan bagian Anda, jaga hati, dan latih dirimu dengan keterampilan untuk bisa menghidupi hidup Anda. Mari kita berdiri bersama-sama. Amin. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya kebenaran ini menolong kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami. Sehingga apa yang kami dengar menjadi rema, kebenaran yang akan menjadi pegangan hidup kami untuk masa depan. Engkau adalah Allah yang membesarkan, Allah yang mengangkat, Allah yang melindungi, Allah yang melenyapkan musuh-musuh kami, Allah yang memikirkan generasi kami. Ajari kami seperti Daud, tidak menyimpan kepahitan, melakukan menjadi bagian kami. Kami hidup berfokus dengan apa yang ada di depan kami dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini menjadi hari mujizat, hari di mana kami menyaksikan Allah berkarya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.